Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik ayuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke mau'izah masih Abdurrahman ibn Auf yang terakhir insyaallah. Setelah ini kita masuk Sa'ad ibn Abi Waqqas. Baik. Termasuk nasihatnya Abdurrahman ibn Auf, annahu lamma utiya bi ta'am. Dalam kondisi Abdurrahman ibn Auf lagi dikasih makanan, masya Allah, zen ala kulli hal. Wa kana sha'ima. Dalam kondisi Abdurrahman sedang apa? Puasa, lagi sha'im. Abdurrahman ibn Auf. Faqal, ketika dia mendapati kondisi makanan yang lezat, dalam kondisi dia sedang berpuasa, Abdurrahman mengatakan, Qutila Mus'ab ibn Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab ibn Umair telah terbunuh dalam kondisi dia jauh lebih baik daripada saya. Ini Pak, kata para ulama, tawadhu Abdurrahman ibn Auf. Aslinya Mus'ab sama Abdurrahman ibn Auf yang lebih afdal? Abdurrahman. Wa huwa ahadul mubasysyirin bil jannah. Dalam kondisi Abdurrahman termasuk salah seorang yang dikabarkan, dikasih kabar gembira pasti masuk apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kondisi Mus'ab ibn Umair? Kuffina fi burdatin in ghuttiya bihi ra'suhu badat rijlah. Kalau seandainya Mus'ab ibn Umair dalam kondisi sudah meninggal dan ternyata kain kafannya adalah sebuah pakaian. In ghuttiya bihi ra'suhu, kalau ditutup kepalanya maka nampaklah kakinya. Saking gak ada duitnya siapa? Mus'ab ibn Umair. Sekarang Pak, ada gak kondisi kaum muslimin kain kafannya seperti itu? Kain kafan ini dibeli dari harta siapa? Harta mayit bukan? Harta mayit. Kalau mayit tak ada hartanya, diambil dari harta siapa? Keluarganya. Ternyata Mus'ab ibn Umair kondisinya meninggal dalam kafan, kalau ditutupkan kepalanya nampak apa? Kakinya Mus'ab ibn Umair. Dan kita Pak, masya Allah, hampir semua kaum muslimin tidak ada sekarang. Wa in ghuttiya rijlahu bada ra'suhu, kalau ditutup kedua kakinya nampak apa? Kepalanya. Serba salah. Ada nggak ketutup begitu loh Pak. Saking miskinnya Mus'ab ibn Umair. Ini Abdurrahman ibn Auf yang mengatakannya. Wa qal wa qutila Hamzah wa huwa khairun minni, dan Hamzah terbunuh dan dia lebih baik daripada saya. Hamzah juga sama Pak. Kalau tanya mana lebih baik, Hamzah atau Abdurrahman ibn Auf, tetap Abdurrahman bin Auf, walaupun Hamzah memiliki kekerabatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma busita lana minad dunya ma busit. Ternyata kondisinya telah diberikan untuk saya, dibentangkan untuk saya dari harta dunia mabusit. Apa yang dibentangkan untuk saya? Wa u'tina minad dunya ma u'tina, dan kami diberikan harta dunia dengan melimpah ruahnya. Apa yang Allah berikan untuk kami? Apa kata Abdurrahman ibn Auf? Wa qad khashina an takuna hasanatuna qad ujjilat lana. Aku takut seandainya kebaikan saya di akhirat Allah dahulukan di dunia. Jadi takutnya Abdurrahman bin Auf tidak dapat kebaikan di mana? Akhirat, cuma di dunia saja. Tsumma ja'ala yabki hatta taraqat ta'am. Sampai akhirnya Abdurrahman ibn Auf menangis, takut kondisinya kebaikannya itu diambil dunia dan enggak didapatkan di akhirat. Wa taraqat ta'am. Akhirnya enggak jadi makan. Padahal lezat, masya Allah. Kalau antum Pak lagi puasa, dihidangkan gulai kambing, gimana kondisinya? Masya Allah, siap batal. Kan gitu kan? Tapi Abdurrahman ibn Auf memikir kondisi kawan-kawannya, Mus'ab ibn Umair, Hamzah dan sebagainya. Walaupun Pak memang diperbolehkan antum untuk makan, nggak ada masalah. Ada antum lagi puasa sunnah, kita dikasih apa? Hadiah.
Boleh nggak batal? Dan ini makanan lezat, boleh batal, nggak ada masalah sama sekali. Tapi ajibnya Abdurrahman ibn Auf justru malah mengambil mau'izah dan hikmah dari pelajaran itu, bahwasanya dimudahkan kondisi Abdurrahman bin Auf dalam dunianya. Ini Pak, Masya Allah, jarang orang seperti itu. Apa komentar Syekh Umar Al-Mukbil? Hakadha hiyal qulubul hayyah. Beginilah kondisi orang yang hatinya masih hidup. Hati nih Pak, kondisi cuma 3. Hidup dia, sakit dia, sama apa? Mati. Kalau dia kondisi dia hidup Pak, Masya Allah, dia kapan dibawa ketaatan, senangnya Masya Allah, bahagia dia, senang Masya Allah, syukran akhi, jazakallah khair. Dinasihatin dia ngomong jazakallah khair, barakallahu fikum. Tapi kalau hatinya udah mulai sakit Pak, futur terjadi pelan-pelan. Tapi orang sakit Pak bisa sembuh, dia futur bisa kembali. Tapi banyak orang yang hati udah dicap oleh Allah, hati yang mati, itu Pak udah nggak bisa lagi untuk kembali. Yang nasallallahu salamatu wal afiyah, kita takutnya itu Pak, jasad kita hidup tapi hati apa? Mati. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab. Nah, ini hatinya Abdurrahman ibn Auf, hati yang hidup. La tunsihan ni'matu ibadatu syukur wa dzikr. Tidaklah nikmat-nikmat yang didapatkan oleh Abdurrahman ibn Auf melupakan dia dari ibadah untuk bersyukur kepada siapa? Allah, dan mengingat kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, Masya Allah, makanya kalau dapat kenikmatan selalu ingat Allah. Dulu kita gimana kondisinya, gimana kawan-kawan kita, dan sebagainya. Jadi Pak, kapan dapat sebuah balaya, musibah-musibah, ujian-ujian, kita tuh bisa bersabar. Karena kondisi kita Pak tidak sendirian ketika kena musibah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Apa kata Syekh Umar Al-Mukbil? Lihatlah kondisi Abdurrahman ibn Auf, falam tunsihi bastatur rizki syukral mun'im. Ketika mendapatkan kelapangan rezeki, tidak lupa dari berterima kasih kepada siapa? Allah. Banyak orang Pak dikasih nikmat sama Allah nggak terima kasih, justru malah apa? Membanggang sama Allah. Dikasih rezeki harta, Masya Allah, jabatan dinaikkan, gajinya ditinggikan, ternyata apa yang terjadi? Malah tinggalkan sholat, malah tidak bersedekah. Dulu kondisi susah, Masya Allah Pak, rajinnya, betul rajin dia. Tapi ketika kondisi dia itu lapang, malah apa? Malah bahaya untuk dia. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak, ucapannya Abdurrahman ibn Auf, waqad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Yang aku takut kebaikan saya itu cuma didahulukan di dunia, di akhirat nggak dapat lagi Pak. Apa kata Syekh Umar Al-Mukbil? Itu kondisi orang kalau betul-betul takut. Karena gini Pak, kenikmatan itu ada yang didapatkan di dunia saja, nggak didapatkan di akhirat. Orang-orang kafir banyak nggak dapat kebaikan Allah, banyak rezeki Allah banyak Pak mereka. Bahkan yang namanya dunia, jannatul kafir, surganya orang kafir, semua dikasih oleh Allah. Antum lihat Pak, di Amerika sana, di Eropa sana, bangunan apa? Tinggi, fulus, Masya Allah Pak. Kondisi kita susah. Tapi ternyata Pak, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk orang kafir, khusus di mana? Di dunia. Itu yang ditakutkan oleh siapa? Abdurrahman ibn Auf. Di akhirat nggak dapat Pak. Kalau orang mukmin, maka insya Allah mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Itulah doanya kita Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kasih saya di dunia ini hasanah, kebaikan, rezeki, ilmu, semua kebaikan ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Nah, ini ditakutkan Pak, kalau kita ini terlena dengan dunia, Allah kasihkan di awal, tidak Allah kasihkan di akhir. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan yang akhir lebih baik untuk kau daripada yang awal. Akhirat lebih baik untuk kau daripada apa? Dunia. Itu apa? Kata para ulama. Dan ini ucapan yang diucapkan oleh orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Maka harusnya kita itu lebih hati-hati. Na'amullahu alam bisawab. Baik. Perhatikan Pak. Jadi ketika kita itu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Wallahu alam bisawab. Baik, kita masuk ke mawaidnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Baik. Sa'ad ibn Abi Waqqas, nama kunyahnya itu Abu Ishaq.
Siapa? Abu Ishaq. Ini jarang kita kenal. Taunya kita Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sama kayak ustadz-ustadz kita. Kita tuh kadang-kadang jarang tahu kunyah. Taunya nama aja. Fulan, fulan, fulan. Ada kadang-kadang orang kenal kunyahnya tapi nggak tahu nama. Ustadz Abu Qatadah. Kunyah bukan? Siapa nama aslinya? Tapi banyak kaum muslimin yang nggak tahu itu. Tapi kalau kita, Pak, penasaran, ana itu sampai nyari di Google, siapa Abu Qatadah ini? Nanya sama kawan ana yang dulu di SDI tamatan Ihya Sunnah. Ana sampai nanya, siapa? Maksudnya antum tuh harus kepengen tahu gitu loh, Pak, dengan kondisi para asatidzah, dengan kondisi para ulama. Oh fulan Abu fulan, oh fulan namanya fulan. Itu harus tahu, Pak. Kita nih kadang-kadang tahu kunyah, nggak tahu nama. Tahu nama nggak tahu apa? Kunyah banyak apa? Masya Allah. Ustadz Firanda, siapa kunyahnya? Nah, kondisi kita itu nggak pernah paham, Pak. Tapi kalau kita cari, itu harus apa? Harus mencari. Itulah kalau kita udah cinta sama para asatidzah. Kalau ana, Pak, ana tuh penasaran kayak gitu, mencari. Abu Qatadah apa lagi? Mencari gitu. Nah, wallah alam bisawab. Taib. Minan asyratil mubasysyirin bil jannah, termasuk salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahadus sabiqin al badriyin, termasuk orang-orang as-sabiqun al awwalun, orang-orang pertama masuk apa? Islam. Was-sabiqun al awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang pertama masuk Islam, Pak, ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kondisinya di Badri. Badri pernah ikut perang apa? Badar, udah sering disebutkan, Pak. Fatahal Iraq, dia menaklukkan apa? Negara Irak. Ditaklukkan sama Abdurrahman ibn Auf. Wa ahadu sittatil ladzina ayyanahumul Faruq li syural khilafah, dan termasuk 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah siapa yang akan memegang tonggak khilafah yang menjadi khalifah setelah Umar bin Al-Khattab. Wa syahida Badra, telah ikut perang Badar, wal masyahid, dan banyak peperangan-peperangan diikutinya. Wa qada ma'rakal Qadisiyah, dan beliau ini Sa'ad ibn Abi Waqqas termasuk panglima perang Qadisiyah. Perang apa? Qadisiyah. Panglima siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa kana mustajabat da'wah. Wallahi najib. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas termasuk orang yang mustajab dakwahnya. Doanya kapan sekali berdoa sama Allah pasti dikabulkan. Tidaklah satu doa diucapkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas kecuali Allah apa? Kabulkan. Ada loh, Pak, orang-orang seperti itu. Dan ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillah", ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu", kalau dia bersumpah dengan nama Allah, meminta dia sama Allah, la abarrahu, Allah akan kasih untuk dia. Itu banyak. Makanya kondisinya Sa'ad ibn Abi Waqqas termasuk seperti itu. Mustajabat dakwah. Kenapa kok bisa mustajab dakwahnya? Ini gara-gara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi? Allahumma saddid ramyahu. Ya Allah, luruskanlah, fokuskanlah lemparan tombak dan panahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas coba kalau mana selalu apa? Kena sasaran. Dan ini tidak gampang, Mbak. Antum main panah sekarang gimana? Susah. Tidak semua orang Allah berikan kemudahan untuk dia memanah. Nggak gampang, Mbak, Masya Allah. Manah itu dan sebagainya. Tembak juga sama. Tidak gampang. Ini kondisinya Pak, mustajabud da'wah. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ini apa? Doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi kita Muhammad, Allahumma saddid ramyah, ya Allah, jadikanlah tembakannya, apa istilahnya, bidikannya Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai apa? Tujuan. Berarti, Pak, di sini disunnahkan kita untuk apa? Panahan, lembing, apa bukan lembing, apa? Tombak. Atau sekarang kalau zaman sekarang ini apa, Pak? Tembak. Latihan, Pak, kan dibuka sekarang kan. Udah banyak, Pak, latihan-latihan itu. Tapi kalau tembak mungkin mahal biayanya untuk latihan itu.
Dan itu termasuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk ketika Allah berfirman wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah diri kalian berupa apa? Kekuatan untuk melawan orang-orang kafir. Dengan cara apa kekuatan tadi? Ala innal quwwata ram. Yang namanya kekuatan itu adalah melempar, membidik gitu loh, Pak. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana masyaallah. Kemarin beberapa hari yang lalu, kalau di sana tuh Pak banyak anjing liar. Ana sama Ustaz Ammar itu udah ada panahan. Jadi diam-diam Pak, satar ya. Langsung kena Pak. Dan kita senang itu. Sebelumnya pakai tembakan, Pak. Tembakan itu senapan angin. Ana minjem sama ikhwan baru beli, Ustaz, fadhal antum pakai gitu. Ana pakai, Pak. Kita kokang, satu kena dua langsung satu tempat 2 kali. Dan ini disunnahkan Nabi kita Muhammad sallam. Tapi anjing liar, bukan punya orang. Kalau punya orang ganti kita sampai itu anjing, karena anjing itu kadang-kadang digunakan untuk apa? Jaga kebun. Ini anjing liar saja. Dan itu disunnahkan. Makanya ambil satu kerdus, Pak, main latihan panahan dan sebagainya. Itu disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan termasuk doanya Nabi kita SAW, wa ajib da'watahu. Ya Allah, kabulkanlah doa siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sekali Sa'ad ibn Abi Waqqas berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Sa'ad ibn Abi Waqqas namanya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Abu Waqqas nama asli itu Malik. Jadi Sa'ad ibn Malik atau Abu Waqqas ibn Wahib ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab Az-Zuhri. Meninggalnya tahun 55 Hijriyah. Ini Sa'ad ibn Abi Waqqas. Baik, Pak, kita masuk ke nasihatnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan ini nasihat yang penting sekali untuk kita semua. Disebutkan, Mak, Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah menasihatin kaum muslimin, murid-murid Sa'ad ibn Abi Waqqas. Disebutkan annahu radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad ibn Abi Waqqas waqa'a bainahu wa baina Khalid ibn Walid. Ada pertikaian yang terjadi di antara Khalid ibn Walid dengan siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dua-duanya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad lahu fadluhu wa Khalid lahu fadluhu. Khalid ibn Walid memiliki keutamaan yang besar, Sa'ad ibn Abi Waqqas juga memiliki keutamaan yang besar. Tapi namanya manusia, ada pertikaian di antara dua orang ini. Yaqa'u mithlahu bainal ikhwati adatan. Yang mana ini beberapa kali terjadi di antara ikhwah adatan, dan ini terjadi. Fa arada rajulun an yasubba Khalid ibn Walid inda Sa'ad. Maka ada orang yang pro sama Khalid ibn Walid, mau mencela siapa? Mau mencela Khalid, afwan. Ada seorang yang pro dengan siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia mau mencela Khalid ibn Walid di sisi siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi enggak suka sama Khalid. Dia mau mencela siapa? Khalid ibn Walid. Faqala lahu Sa'ad wa'idan biqaulihi wa fi'lihi. Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika sampai datang seorang menyampaikan Khalid tuh gini. Apa kata Sa'ad ibn Abi Waqqas? Paling lagi bertikai loh, Pak. Mah. Skut. Diam engkau. Apa? Diam engkau. Padahal dia itu mau dukung siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Diam engkau. Innama bainana lam yablugh dinana. Pertikaian yang ada di antara kami berdua itu enggak sampai ke batas agama. Enggak sampai ke batas apa? Agama. Enggak mengeluarkan seseorang dari dairatul Islam wa dairatul sunnah. Enggak mengeluarkan orang itu dari apa? Islam dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn Walid bertikai dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad tahu Khalid ini muslim dan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Diam engkau. Innama bainana lam yablugh dinana. Apa yang terjadi antara kami itu enggak sampai ke agama. Itu kata beliau. Apa komentarnya Syekh Umar Al-Mukbil? Allahu akbar, innaha nufusul kibar. Allah Maha besar. Inilah kondisi yang terjadi kalau jiwa itu adalah jiwa orang yang besar. Nufusul kibar. Allati la tasmah li ahadin an yastada fil ma'il akir. Yang mana kalau jiwa ini besar, Pak, enggak bakal membolehkan seseorang untuk yastad,
berburu memancing di air yang keruh. Enggak boleh, Pak. Dan dilarang. Wala tasmah aidan bitadkhimil akhta, dan enggak boleh kondisinya dia akan melarang seseorang ketika ada kesalahan itu enggak bakal dibesarkan sama dia. Cukup antara dia dengan Khalid bin Walid saja. Wala tarda binaklil khusumati syakhsiyah, dan dia enggak bakal ridha untuk pertikaian itu dinukilkan, disebarkan kemana-mana. Wa ja'alaha khusumatan diniyah, dan menjadikan itu sebagai pertikaian agama. Banyak enggak, Pak? Banyak kondisi kita. Pertikaian gara-gara apa sih, misal? Urusan duniawi atau urusan khilaf fikih saja. Itu dianggap sampai pertikaian agama. Enggak saling sapa, wala salam wala kalam. Enggak ada ucapan yang diucapkan dan juga enggak ada salam yang disampaikan. Itu terjadi, Pak, dan bahkan orang kalau memang jujur, kata beliau di sini, dan betul-betul mencari kebenaran, dia akan praktekkan itu untuk semua orang. Tidak membolehkan, Pak. Untuk apa? Memburu kesalahan orang. Padahal Khalid bin Walid ketika itu mungkin tahu Sa'id bin Abi Waqqas itu salahnya Khalid. Tapi apa kata Sa'id? Diam engkau. Enggak boleh apa? Engkau membicarakan Khalid di depan saya. Dan Pak, Masya Allah, ini kondisinya Sa'id ibn Abi Waqqas dengan Khalid mirip dengan Imam Ahmad ibn Hanbal dengan salah seorang ulama yang ada di zamannya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal wallah ma'ruf, masyhur, orang yang terkenal, tersohor Imam Ahmad ibn Hanbal, Masya Allah. Yang mana kalau Imam Ahmad ngisi kajian, Mbak, mi'at alaf, ratusan ribuan orang duduk di majelisnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Muridnya, Mbak, dari ujung timur sampai ujung barat. Sampai sekarang warisan ilmunya Ahmad ibn Hanbal sampai ke kita. Sampai, Mbak, betapa banyak kaum muslimin mengambil faidah besar dari kitab beliau Musnad al-Musnad, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, riwayat hadis yang banyak diambil oleh kaum muslimin, dan mazhab Hambali yang dipelajari oleh para penuntut ilmu banyak sekali. Akhirnya ada terjadi, Pak, Ahmad ibn Hanbal dengan salah seorang ulama di zamannya Ahmad ibn Hanbal yang nggak suka sama Ahmad ibn Hanbal, tersohor dia nih, Pak, Masya Allah. Maka orang ini, Pak, Masya Allah, murid-muridnya Ahmad ibn Hanbal datang kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, uktubu anhu, kalian wahai murid-murid saya, uktubu anhu, catat ilmu dari fulan, catat ilmu dari fulan, fa innahu syekhun salih, karena dia adalah seorang syekh, seorang ulama salih yang salih. Catat hadis dari dia. Fakulna, maka murid-muridnya Ahmad ibn Hanbal mengatakan, innahu yat'an alaika ya imam, wahai imam, sesungguhnya fulan syekh tadi mencela engkau di majelis dia. Bagaimana engkau menyuruh kami untuk mencatat hadis dari dia? Faqala fa ayyu syai'in hilati, terus apa urusan saya dengan dia? Kalau dia mencela saya, apa urusan dia dengan saya? Nggak ada urusan. Syekhun saleh wa qad bulyabi, saya tahu dia ini orang saleh, tapi dia diuji oleh Allah dengan adanya saya. Masya Allah, Pak. Karena kondisinya yang namanya Ahmad ibn Hanbal itu ketika ilqa'al muhadarah, ketika menyampaikan hadis, menyampaikan kajian, itu yang datang banyak, ya Masya Allah. Akhirnya apa kondisinya? Terjadi hasad di antara para ulama. Dan inilah kondisinya orang-orang yang ada. Maka syekhun saleh, jangan kalian itu benci sama dia, nggak boleh, Pak. Ini seperti Sa'id bin Abi Waqqas, jangan ada pertikaian. Jangan engkau benci sama Khalid bin Walid, jangan engkau benci sama fulan. Dan itu terjadi, Pak. Dan apa kata Syekh Umar al-Mukmil, fal imamu Ahmad mithlu Sa'ad, yang nama Imam Ahmad ibn Hanbal seperti Sa'id bin Abi Waqqas, nafsul mabda, sama tipikalnya, satu pemikiran. La yarda binaklil khilafi syakhsi, ndak ridha, ndak rela, ndak suka kalau dinukilkan pertikaian yang terjadi, pertikaian pribadi. Khilaf syakhsi, pertikaian pribadi. Wa ja'alihi khilafan diniyah, dan dibawa ke umum, ke publik, dan dijadikan khilaf pertikaian agama. Ndak suka Imam Ahmad ibn Hanbal. Yuwala alaihi wa yu'ada alaihi. Kita itu bercinta gara-gara dia, saling mencintai gara-gara dia, dan saling benci gara-gara dia.
Bal wa yaj'al ikhtilaf alladhi maradduhu wajhatun nadhar. Padahal itu semua cuman beda pendapat. Beda selisih pandangan saja. Ini kata Syekh Umar Al-Muqbil. Makanya Pak, Masya Allah, dari kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid ibn Walid, dan bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, diam engkau, perbedaan kami dengan Khalid ibn Walid lam yablugh dinan, enggak sampai ke pertikaian agama. Imam Ahmad juga sama, fa innahu syekhun salih uktub anhu, itu adalah syekh yang salih, belajar dari dia. Dari sini Pak, kita pelajari kalau ada pertikaian di antara para ulama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang lainnya, maka apa? Kalamul aqran yutwa wala yurwa. Yang namanya kalamul aqran, ada seorang ulama membicarakan ulama yang lain, yutwa, lipat rapat-rapat, lipat betul-betul, wala yurwa, dan enggak boleh diriwayatkan, disampaikan, enggak boleh. Yutwa, lipat betul-betul Pak, enggak boleh disampaikan. Ana ngomong fulan tentang Ustaz fulan, antum lipat rapat-rapat, jangan disampaikan. Kenapa? Hasad ana dengan dia. Lipat Pak, rapi-rapi. Ana Masya Allah Pak, kalau antum ada ikhwan ana, ikhwan kita lah, deket, sering sama ana selalu ngomong, antum jangan kajian sama ana aja. Itu selalu Pak, selalu, ndak pernah nenggak. Kenapa? Karena kebiasaan kalau kita itu sudah bergeng. Kalau bahasa agama itu hizb, tahzub, hizbi, itu bahaya, dan itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah, kita ini kan berdakwah untuk siapa? Untuk Allah. Menuju siapa? Menuju Allah. Para malaikat aja ditanya oleh Allah. Malaikat disembah loh Pak. Antum tahu orang-orang Petra sana nyembah apa mereka? Malaikat menyembah dewa Pak. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apakah kalian yang mengajak mereka untuk menyembah kalian, ngajak kepada kalian? Subhanak ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Bal kanu ya'budunal jin, mereka nyembah jin, gak nyembah kami, dan pun kami gak pernah ngajak mereka untuk nyembah kami. Masya Allah Pak. Jadi dewa itu Pak, yang mereka akui sebagai malaikat, itu bukan malaikat tapi apa? Jin. Allah nanya sama para malaikat, kalian ngajak manusia untuk nyembah kalian? Kalian ngajak manusia untuk ngajak kepada kalian, bukan kepada saya? Apa? Subhanaka, maksudnya engkau ya Allah. Bal kanu ya'budunal jin, mereka itu nyembah jin, dan jin yang ngajak manusia untuk nyembah apa? Jin. Itu kondisi apa? Malaikat ditanya, apalagi kita? Ya Abdurrahman, engkau ngajak kaum engkau ke saya atau kepada diri engkau? Ditanya nggak oleh Allah? Malaikat aja ditanya, kok kita nggak ditanya? Pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, hati-hati kondisi kalau kita apa? Kita ngajak kepada diri kita. Maka dari itu kalamul aqran yutwa wala yurwa. Pendapat para ulama yang sezaman, ustad sama ustad sezaman, ulama sama ulama sezaman, syekh sama syekh sezaman, yutwa apa? Lipat, wala yurwa, dan enggak halal untuk disebarkan. Enggak halal Pak, enggak boleh. Dan ini antum tahu Masya Allah Pak, disebutkan, dan bahkan Syekh ada salah satu nasihat para ulama, Adz-Dzahabi. Antum tahu Dzahabi? Murid siapa? Al-Imam Ibn Taimiyah. Apa kata beliau? Kalamul aqran ba'duhum fi ba'din la yu'ba' bihi. Pendapat ulama sezaman, ustaz sezaman, la yu'ba' bihi, enggak usah ditengok, enggak usah dihiraukan, enggak usah dicari tahu, enggak usah diam. La siyama idza la halaka annahu ali adawatin aw li madhhabin aw li hasad. Apalagi nampak dari diri kita bahwa di antara mereka berdua ada hasad. Ada apa? Hasad. Au madhab, ataupun pendapat madhab, au li adawah, atau karena permusuhan saja. Ma yanju minhu illa man asamahullah. Enggak akan ada yang selamat kecuali Allah selamatkan untuk dia. Banyak apa orang-orang yang tenggelam dalam urusan kalamul aqran, ucapan ulama sezaman yang saling mencela, tenggelam di situ Pak, Masya Allah. Gak ada yang selamat kecuali orang yang Allah selamatkan.
Apa kata beliau Pak Az-Zahabi? Wa ma alimtu anna asran minal a'sar. Aku tidak pernah ketahui di satu zaman dari semua zaman, salima ahluhu min dzalika, yang selamat orangnya dari fitnah tersebut, siwal anbiya wasiddiqin, kecuali para nabi dan orang-orang yang siddiqin, wa ala ra'sim Abu Bakar. Ketuanya siapa? Abu Bakar. Walau syi'ta la saratu min dzalika qararis. Kalau engkau mau aku sebutkan pertikaian mereka, aku akan kumpulkan dengan banyak kitab dan banyak buku. Kata siapa? Az-Zahabi rahimahullah. Berarti apa? Diam. Enggak usah disampaikan. Dan Masya Allah, antum tahu Pak, nasihat As-Subki yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Faqih. Beliau nasihati untuk ana dan untuk antum semua, untuk para penuntut ilmu. Yammaghi laka ayyuhal mustarsyid, selayaknya untuk engkau wahai orang penuntut ilmu, kita ini semua penuntut ilmu, anta suluka sabilal adab ma'al a'immatil madin, untuk engkau itu beradab dengan para ulama yang telah berjasa dari zaman dahulu, al-a'immah al-madin, wa alla tanzur ila kalami ba'dihim fi ba'd, dan engkau enggak perlu melihat pendapat mereka untuk pendapat ulama yang lain, enggak usah ditengok. Fulan ngomongin fulan, syekh fulan ngomongin syekh fulan, alim fulan ngomongin alim fulan, ustaz fulan ngomongin ustaz fulan, enggak usah ditengok, kata beliau, kata Subki. Dan beliau mengatakan illa idza ata bi burhanin wadih, kecuali jelas penyimpangan yang betul-betul jelas dalam urusan apa tadi? Agama. Tak lagi salat, akidah dibawa akidah sesat, akidah khawarij, akidah syiah dan sebagainya. Pisah kita, Pak. Jangan lagi gabung sama dia. Atau namanya ahlul bidah. Apa? Ahlul bidah wal hawa. Dan juga apa kata beliau? Thumma in qadirta 'ala at-ta'wili wa tahsini adh-dhanni fadunaka. Kalau engkau mampu untuk husnudzan kepada keduanya, lakukan. Ustaz fulan ngomongin ustaz fulan, kalau engkau mampu husnudzan, lakukan, kata beliau. Wa illa fadrib safhan amma jara bainahum. Kalau engkau enggak mampu untuk husnudzan di antara mereka berdua, engkau campakkan apa? Pendapat itu, buang jauh-jauhnya seakan-akan kau enggak dengar. Campakkan, udah, enggak usah ditengok. Apa kata beliau? Fa innaka lam tukhlaq li hadza. Engkau itu enggak diciptakan untuk mengetahui pertikaian ulama. Apa kata Subki? Fa innaka lam tukhlaq li hadza. Engkau diciptakan, kita ini diciptakan untuk apa? Sama Allah, Pak. Untuk beribadah kepada siapa? Allah, bukan untuk ngurusin pertikaian yang ada sesama para ulama. Fa innaka lam tukhlaq li hadza. Engkau enggak diciptakan untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghil bima ya'nika wa da' ma la ya'nik. Maka engkau fokuslah sesuatu hal yang bermanfaat untuk engkau, menuntut ilmu. Wa da' ma la ya'nik, dan tinggalkan yang enggak bermanfaat untuk engkau. Sibuk sana, sibuk sini. Sampai Masya Allah, antum tahu salah satu orang ulama mengatakan, idza ja'atil fitan, kalau udah datang zamannya fitnah, fala tastakhbir wala tukhbir. Jangan engkau tuh kepo minta kabar. Apa kabar Ustaz fulan? Fala tastakhbir. Apa kabarnya? Wala tukhbir. Kalau engkau tahu kondisinya, pertikaian yang terjadi, wala tukhbir. Jangan apa? Kabarkan, enggak boleh, Pak. Dosa antum. Kenapa? Menimbulkan adawah di antara kaum muslimin. Ini namanya namimah, la yadkhulul jannata namam. Tak bakal masuk surga orang yang apa? Namimah. Akhirnya benci fulan. Maka apa kata beliau? Isyaghil bima ya'nik. Cukupkan diri engkau fokus dengan apa yang bermanfaat untuk kau, nuntut ilmu, dan tinggalkan yang enggak bermanfaat untuk engkau. Apa kata beliau? Wala yazalu talibul ilmi 'indi nabilan hatta yakhudha fi ma jara baina salafil madin. Dan murid-murid saya, mereka akan terus unggul selamanya, kecuali kapan? Kecuali ketika mereka sibuk dengan pertikaian para ulama. Kata beliau, wa yaqdi li ba'dihim ala ba'd, dan dia siap mendukung fulan dan mencela fulan. Itu kata beliau. Fa iyyaka thumma iyyaka an tusghi ila ma tafaqa baina Abi Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri. Maka hati-hati kau waspada, tidak perlu tahu apa yang terjadi di antara Imam Abu Hanifah dengan Sufyan ats-Tsauri. Ada pertikaian, ada. Antum wallah ma'ruf Sufyan ats-Tsauri termasuk rasul mazhabnya Sufyan, tapi udah mulai apa? Hilang. Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, itu ada mazhabnya, Pak. Abu Hanifah juga sama.
walahum fadluhum, dan mereka semua ada keutamaan yang besar. Tapi ada pertikaian, iyyaka antus gisam'ak, hati-hati engkau untuk apa? Memasang telinga engkau mendengarkan apa yang terjadi pertikaian di antara mereka. Au baina Malik wa bin Abi Dhi'b. Antum tahu Imam Malik, Pak, Masya Allah. Dan jangan sekali-kali engkau memasang telinga untuk mendengarkan pertikaian yang terjadi antara Imam Malik dengan Ibn Abi Dhi'b. Imam Malik nih, Pak, imam di mana kota? Madinah. Dan antum tahu juga Ibn Abi Dhi'b itu imam di kota apa? Madinah. Satu kota. Kota apa? Madinah. Satu zaman, satu tempat, sama-sama di Masjid Nabawi. Terjadi pertikaian besar, Pak, sampai apa kata Al-Imam Ibn Abi Dhi'b? Imam Malik ustutib, harus dia dimintakan untuk bertobat. Wa illa fatribu unuqah, kata Ibn Abi Dhi'b. Kalau dia nggak mau bertobat dari pendapatnya Imam Malik, dari pendapat Malik yang lama, fadribu unuqah, penggal kepala dia. Pertikaian terjadi Ibn Abi Dhi'b dengan siapa? Imam Malik. Terjadi, Pak. Apa kata As-Subuki? Iyyaka an tusghisam'aka ila mattafaqa baina Malik wa Ibn Abi Dhi'b. Hati-hati kita mendengarkan untuk apa? Untuk senang untuk mendengarkan itu. Apa kata beliau juga? Wa baina Ahmad ibn Saleh wan Nasa'i au baina Ahmad ibn Hanbal wal Harith al-Muhasibi wa halumma jarra, dan ulama-ulama yang lainnya, sampai Bukhari dengan siapa? Yahya Az-Zuhli, ma'ruf, pertikaian yang terjadi besar sampai Imam Bukhari enggak ada lagi jamaahnya. Imam Bukhari, Pak, sampai enggak ada lagi jamaahnya ketika beliau meninggal. Saking besarnya fitnah yang dibawakan Yahya Az-Zuhli. Karena Imam Bukhari dituduh Jahmi, karena dia mengatakan kalami bil Qur'ani makhluk. Jadi kesimpulannya Imam Bukhari difitnah mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Nggak ada, Pak, ulama ahlu sunnah yang mengatakan apa? Al-Quran makhluk, kecuali orang-orang sesat, Pak. Yang mengatakan di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal itu siapa? Jahmi ibn Safwan. Itu pemikiran Jahmi ibn Safwan. Dituduhkanlah oleh Yahya Az-Zuhli bahwa saya Bukhari ngomong itu, sampai dia mengatakan man jalasal Bukhari fala yujalisuni, siapa yang duduk bermajelis dengan Bukhari jangan duduk sama saya. Takut, Pak, karena yang namanya Yahya Az-Zuhli itu imam besar di negara dia, sampai dekat dengan apa? Pemerintah sana. Sampai Bukhari diminta oleh Yahya Az-Zuhli kepada pemerintahnya, usir Bukhari. Terusir, Pak. Terusir keluar Imam Bukhari. Sampai sedihnya Bukhari, dia mengatakan Rabbi daqat biyal ardu bima rahubat, ya Allah, dengan luasnya bumi yang saya lihat itu terasa sempit bagi saya. Fakbitni ilaika ghair maftun, maka wafatkan saya dalam kondisi saya itu enggak terfitnah, enggak mencela Yahya Az-Zuhli. Antum tahu? Bukhari ngambil hadis dari siapa? Yahya Az-Zuhli. Tapi dalam Sahih Bukhari, Pak, itu ditutup Yahya Az-Zuhli. Enggak disebutkan Yahya Az-Zuhli, cuman haddatsana Yahya. Bukan karena kebencian Bukhari, Pak. Takutnya Yahya Az-Zuhli enggak setuju dan diminta balikkan. Jangan tulis itu di Sahih Bukhari. Ngerti enggak, Pak, sampai sini? Padahal itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditutup, dimubahamkan, biar umat sampai hadis itu hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun dari jalannya siapa? Yahya Az-Zuhli. Bukan karena benci, Pak. Bukhari nggak pernah benci kepada Yahya Az-Zuhli. Fitnah itu besar di zamannya, Pak, sampai habis jamaah siapa? Bukhari. Nggak ada pengikutnya kecuali satu. Imam siapa? Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Dan ternyata dua ulama inilah yang kitabnya dipakai sampai zaman sekarang. Bayangkan, Mbak, saking besarnya jasa mereka untuk Islam. Memang di dunia terbuang. Sampai Imam Muslim, Pak, yang ajibnya Imam Muslim, dibawa semua kitab-kitab hadis yang pernah ditulis Imam Muslim dari Yahya Az-Zuhli, dibawa ke Yahya Az-Zuhli. Saya nggak butuh hadis engkau, saya pulangkan semua hadis engkau. Saya ngikutin Jawa Bukhari. Cuman Imam Muslim yang ngikutin Bukhari. Dan itulah kondisi, Pak, kalau kita ngikutin apa? Fitnah. Nah, wallah alam bisawab. Udah adzan Isya, fadhil kalau adzan dulu. Silakan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya ini. Taib. Kita lanjutkan. Ketika Subki di sini menyampaikan dengan kondisi pertikaian yang terjadi di antara Malik dengan Ibn Abi Dhi'ib, dengan Abu Hanifah dengan Ats-Tsauri, Ahmad ibn Hanbal dengan Al-Harith, dan Bukhari dengan siapa? Yahya Az-Zuhli. Apa kata beliau? Fa innaka in ishtaghalta bidzalika, kalau engkau sibuk dengan pertikaian yang terjadi di antara mereka, khasyitu 'alaikal halak. Aku takut engkau yang binasa. Mereka enggak binasa insyaallah. Kenapa? Fa innahum a'immatun a'lam. Karena mereka ini para imam, pasti Allah jaga. Walaupun ada pertikaian, nama mereka tetap tinggi, Pak. Yang binasa siapa? Kita. Kenapa? Luhumul ulama masmumah, kata para ulama. Dagingnya para ulama itu apa? Daging beracun. Kita Pak, kalau ghibah
itu makan daging orang kita ghibahi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalian mau makan daging saudara kalian? Pasti kalian enggak suka. Ini Pak kata para ulama, kalau seandainya ikhwan biasa saya kita makan bangkai, tapi kalau kita membicarakan ulama kita makan apa? Bangkai yang dikasih racun. Apa kata Subki? Aku nggak khawatir sama mereka. Mereka akan terus diangkat oleh Allah SWT. Wa rafa'na laka dzikrak. Orang Pak kapan dihina dia terus di atas sunnah, diangkat nama dia. Tapi engkau yang sibuk dengan pertikaian di antara mereka, khasyitu 'alaikal halak. Yang aku takutkan bukan mereka yang binasa, bukan mereka yang redup namanya, tapi engkau yang hancur kehidupannya. Ini kata siapa? Kata Subki rahimahullah. Apa kata beliau? Wali aqwalihim mahamil rubbama lam yufham ba'duha. Mungkin ucapan yang dianggap salah, pendapatnya fulan, pendapatnya alan, mungkin dianggap salah, itu karena ulama mengucapkan kadang-kadang ada beberapa kemungkinan yang kita nggak tahu itu. Ya nggak usah jauh-jauh, Pak. Firman Allah Subhanahu wa taala itu juga ada kemungkinan yang orang banyak salah fahamnya. Ana ambil contoh. Allah berfirman aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita sebagian sebagian orang apa? Membatalkan wudu. Karena aula mastumun nisa, mula masa artinya menyentuh. Tapi aslinya Pak, yang benar bukan menyentuh tapi apa? Bersetubuh. Karena kata Ibn Abbas al-mulamasatu hil jima. Jima Pak, bersetubuh dalam bahasa Arab itu mulamasah termasuk. Banyak kemungkinan orang itu salah faham di situ. Maka apa? Kita bawa kepada husnudzon kita kepada mereka. Itu kata beliau. Falaysa lana illa taraddi anhum. Maka kita ini enggak ada langkah di hadapan pertikaian yang terjadi kecuali apa? At-taraddi anhum, mendoakan mereka semua. Ya Allah, rahmatilah Ustaz fulan, jagalah Ustaz fulan terus ya Allah. Mudahkanlah dakwah mereka. Itu Pak, falaysa lana illa taraddi anhum. Tidak ada langkah untuk kita kecuali kita mendoakan mereka semua. Ana Pak, Masya Allah ya, ada salah satu di waktu sujud kita itu Pak, di sholat sunnah, yang kita doakan untuk setiap ustadz kita. Satu sholat satu ustadz, satu sholat satu ustadz, satu yang jasa yang besar untuk kita Pak. Itu ada, wala di Bukhari dulu, wala di SDI sampai sekarang. Itu harus Pak, harus kita kasih. Ana fungsikan itu di samping doa orang tua dan doa istri. Itu mau nggak mau Pak, kita harus apa? Fungsikan untuk apa? Untuk ustadz kita. Wasukutu amma jara bainahum, dan kita harus diam, tidak bersikap ketika terjadi pertikaian di antara mereka. Kama yuf'alu dzalika fi ma jara bainas sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana itu yang kita lakukan kalau pertikaian sahabat terjadi. Pak, terjadi enggak pertikaian di antara Ali ibn Abi Thalib dengan Aisyah? Terjadi enggak, Pak? Terjadi. Perang apa terjadi akhirnya? Ma'rakatul Jamal. Perang apa? Onta. Aisyah sampai keluar loh, Pak. Tapi apakah kita mencela Aisyah? Enggak boleh, sukut, diam saja. Kita enggak bisa mencela Pak Ali bin Abi Thalib. Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib terjadi enggak pertikaian? Terjadi besar Pak kondisinya. Enggak boleh antum bicarakan Muawiyah, enggak boleh antum menghina Ali bin Abi Thalib. Orang Syiah Pak mencela siapa? Muawiyah. Orang Khawarij mencela Ali bin Abi Thalib. Ini kondisi yang ada Pak. Maka apa? Sukut. Ahlus sunnah wal jamaah diam. Kalau kita bisa diam apa yang terjadi antara para sahabat, kenapa kita nggak bisa diam yang terjadi di antara para ulama? Harusnya bisa gitu loh. Karena fitnah itu Pak nggak sebesar fitnah Ma'rakatul Jamal. Fitnah Ma'rakatul Jamal itu besar Pak isu itu. Tapi kalau kita bisa diam, kenapa kita nggak bisa diam yang fitnah terjadi? Padahal fitnah kita ini fitnah kecil. Cuman balik lagi Pak, sebagaimana kata Syekh Umar Al-Muqbil, tadkhimil akhta. Kapan ada salah dan kesilapan, kita besar-besarkan, tadkhim, dibesarkan. Kenapa Ma'rakatul Jamal itu bisa kecil? Ada Pak, tapi dihiraukan. Tabi'in nggak mau masuk di situ. Tabi'in nggak mau masuk. Sampai zaman kita sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak mau masuk Pak. Kenapa? Jelas Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan celah para sahabat saya. Ya kita harus bisa ambil faedah di situ Pak. Kalau kita bisa diam,
Apa yang terjadi pertikaian di antara mereka, di antara para sahabat, harusnya kita juga bisa diam apa yang terjadi di antara para asatidzah. Antum Pak perhatikan, Pak. Terus solusi apa lagi? Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan, fal aslu fi ahli ilmi iffatul lisan. Aslinya para ulama itu terjaga lisannya. Wa salamatu sadr minad daghina. Dan biasanya para ulama itu hampir rata-rata selamat hati mereka dari apa? Kebencian dan hasad. Wa annahum yatahabuna wa la yatabaghadun. Dan mereka itu kebiasaannya para ulama saling mencintai dan bukan saling membenci. Wa yatawaluna wa la yata'adun. Dan mereka itu saling wala ini ngasih loyalitas dan enggak saling membenci, enggak saling memusuhin. Tapi perhatikan masyaallah, walakin qad yanzi'u syaitanu bainahum. Tapi di situ syaitan main di antara hatinya para ulama. Terjadi, Pak. Idhum ghairu ma'sumin. Karena para ulama itu maksum atau enggak maksum? Enggak maksum, Pak, ulama. Enggak maksum. Yang maksum siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqa'u minhum ta'nu ba'dihim fi ba'din li ta'wilin aw ijtihadin aw li ghairi dzalika. Makanya ketika itu terjadi kesalahpahaman gara-gara salah paham ijtihad ataupun gara-gara salah takwil. Maka apa terjadi? Untuk fulan mencela fulan dan seterusnya. Maka apa kewajiban kita, Pak? Masya Allah. Fal wajibu hina idin. Kewajiban kita di saat itu huwa ihsanu dhanni bihim. Kita harus husnudzan sama mereka. Husnudzan loh, Pak, sama mereka. Wa muwalatuhum jami'an, dan saling loyal kepada mereka semua. Jadi Pak, ke ulama ini kita loyal, ke ulama itu juga apa? Loyal. Jangan benci, Pak. Wa tarhu kalami ba'dihim fi ba'din idh kalamul aqran kama qila yutwa wala yurwa. Sebagaimana kita tahu, kalamul aqran, perkataan ulama sezaman, fulan mencela fulan, fulan mencela fulan, ulama sezaman. Tak apa tadi? Yutwa, apa yutwa? Dilipat, tidak boleh diriwayatkan. Dan beliau mengatakan di sini, Pak, masya Allah, wa nahmilu ma yaqa'u minhum min dzalika ala ahsanil mahamil, dan kita bawa kepada pendapat yang mungkin kira-kira kita bisa husnuzon yang paling bagus apa maksud dari ustaz tersebut, dari ulama tersebut. Wa najtahid fi islahi anfusina mukhrijina anfusana min hadhil adawat. Kita itu harusnya memperbaiki hati kita. Ini kata beliau, mukhrijina anfusana minal adawat. Dan kita keluarkan diri kita dari lingkaran permusuhan yang terjadi di antara mereka. Coba keluar, antum kalau bisa keluar jauh-jauh. Akhirnya antum nggak benci mereka, nggak membenci fulan, nggak benci Allah. Selesai, keluar. Mukhrijina anfusana min dairatil adawat, dari lingkaran apa? Permusuhan. La yas'alunallahu ta'ala anha. Yang mana permusuhan-permusuhan itu, Pak, masya Allah, aslinya itu bukan suatu hal faedah penting untuk kita. Apa faedah penting untuk kita di situ? Hadza huwal maslak as-sawi alladhi yaslukuhul ami wa talibul ilm. Inilah jalan yang lurus yang ditempuh oleh orang awam dan seluruh penuntut ilmu. Apa, Pak? Sukutu anhu. Diam dari apa pertikaian yang terjadi di antara mereka. Dan beliau, Pak, masya Allah, beliau mengatakan sampai terakhir, karena mereka semua al-mashhudu lahum bil ilm. Karena mereka semua itu udah dipersaksikan, mereka itu apa? Ada ilmunya. Wadiyanah, dan agamanya kuat, Pak. Ana pernah dapat, Pak, masya Allah, salah satu ikhwan, Ustadz fulan itu kayaknya tajwidnya masih salah, ngajar tajwidnya ada kesalahan, dia ngomong kaidah tajwid, ngomong apa, pengertiannya apa, kalau nggak salah seperti itu, lupa. Nah, ala kulit tentang tajwid, ana cuma ngomong kalau antum bisa, antum ganti ustadznya. Antum ganti apa? Ustadznya ngasih gajian. Bisa enggak? Kenapa? Al-masyhudu lahu bil ilm. Mereka ada ilmunya. Tapi kapan kalau ada salah, Pak? Salah enggak manusia? Ya Allah, antum kalau nyari, Pak, videonya dari awal sampai akhir pasti ada salahnya. Enggak mungkin enggak ada, mustahil. Wallah mustahil antum kalau enggak dapat kesalahan. Pasti ada, Pak. Korek aja, pasti jumpa. Korek kesalahan, pasti ada. Semua ustadz antum korek pasti ada. Tapi kesalahan itu, Pak, enggak menutupi apa? Kebaikan mereka, sampai dia itu nggak mau belajar tajwid dari ustaz tersebut. Syuh, bayangkan, Pak, penyakit ini, Pak. Makanya ngomong, antum lah ganti, fadhal. Antum ganti, fadhal. Anda nggak ada ilmunya. Itulah makanya
kondisi kita tak ada ilmu mengomentari orang yang ada ilmu. Orang SD ngomentari ilmu yang ada di perkuliahan, rumus fisika. SD, oh salah rumusnya, nggak bener ini. Mungkin nggak Pak? Kalau dalam urusan duniawi nggak mungkin, apalagi urusan akhirat, urusan agama Pak. Anak nggak bakal komentari antum ngebengkel motor, instalasi listrik, nggak bakal komentari. Kita pun yang awam tak ada ilmu Pak, jangan komentari ustad. Kecuali antum nanya dengan ustad yang lain, itu pun cuman untuk ingin tahu ilmu, bukan untuk mencari apa? Kesalahan. Itu kata para ulama, hadza huwal maslakus sawi. Ini adalah cara yang paling benar. Kenapa? Karena mereka semua al-masyhudu lahum bil ilmi wad diyanah. Karena mereka ini semua disaksikan oleh Allah, ada ilmunya dan juga ada agamanya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Itu nasihatnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya nasihat anak, Pak. Antum itu kalau benci jangan benci-benci kali. Kalau suka jangan suka-suka kali. Antum suka sama salah satu ustaz, jangan antum idolakan berlebihan, jangan Pak, nggak usah. Antum benci, jangan benci-benci nian. Dan ini sebagaimana sabda Nabi kita sallam, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang engkau cintai sewajarnya, jangan berlebihan. Suatu saat kalau engkau terlalu cinta sama dia, ada kesalahannya, engkau pasti benci sama dia. Orang Pak, kapan cinta-cinta nian, kapan benci-benci? Ini nggak boleh itu. Sebaliknya kalau engkau nggak suka sama orang, wa abghid baghidaka yauman ma. Ini ada sahih riwayat Imam Tirmidzi, disebutkan Syekh Albani. Apa kata beliau? Kalau engkau nggak suka sama orang, tidak sukalah sewajarnya. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Karena suatu saat dia akan menjadi apa? Kekasih engkau. Makanya Pak, antum sama Ustaz fulan wala alan ada salahnya Pak, nggak usah berlebihan. Ini semua. Sampai ada sebagian ikhwan tuh ke masjidnya pun tidak mau. So, wallahi sahih. Ke masjid yang Ustaz itu ngisi kajian nggak mau. Nggak boleh Pak. Wallahi haram. Berarti antum itu nuntut ilmu bukan karena Allah, gara-gara apa? Ustaz. Selesai Pak, nggak bisa kita seperti itu. Nggak boleh. Sampai hari kiamat nggak boleh Pak. Dan itu fitnah yang terjadi zaman kita sekarang. Dan antum tahu Pak, Masya Allah, dulu kita awam, pernah gak kita bertikai? Ikhwan fulan sama ikhwan fulan, pernah gak bertikai? Kenapa ketika datang ilmu kita malah bertikai? Kalau kita datang ilmu justru bertikai, berarti kita tasyabuh dengan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudinya. Apa Allah firmankan? Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahamul ilmu baghyan bainahum. Orang-orang Bani Israel tuh Pak, terjadi pertikaian besar. Kecuali kapan? Nggak pernah mereka terjadi pertikaian, nggak pernah Pak. Kecuali kapan? Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Ketika setelah ilmu datang untuk mereka, udah kajian, baghyan bainahum. Karena apa? Kebencian. Nggak boleh Pak. Jadi ada sebagian orang sampai salah faham. Sampai ada salah faham. Kenapa? Ini nggak bisa Pak. Maka ada salah satu ikhwan juga dekat sama anak-anak, nggak mau ke masjid itu Ustaz. Nggak boleh Pak. Antum nggak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antum itu nuntut ilmu karena Ustaz siapa, tapi antum ditanya apakah karena Allah atau bukan. Antum belajar dari Ustaz fulan itu wasilah saja. Tujuannya antum bisa nyembah siapa? Allah. Antum belajar dari Ustaz fulan itu wasilah, dari ana wasilah, dari Ustaz yang lain wasilah. Jangan sampai kita ini Pak melalaikan hal-hal tersebut, wasilah melalaikan kita dari tujuan. Wasilah perantara, ada tujuannya Pak. Jangan sampai tujuan kita malah kita nggak dapatkan gara-gara wasilah, sibuk dengan wasilah. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi Pak usahakan, wallahi usahakan Pak. Dan ana pun nggak selamat dari itu. Ana Pak nggak selamat dari itu. Tapi ana akan berusaha sampai mati untuk membersihkan hati. Kita Pak manusia. Ketika ada orang mendengarkan mengucapkan tentang kita, di hati itu berat. Ana ada kasus. Ana diundang satu kajian di satu tempat. Antum pegang Pak. Qaddarallah ada ikhwan kita nyampaikan,
Ustaz, antum nggak tahu kalau Ustaz Fulan yang bimbing di tempat itu ngomongin antum dari A sampai Z, ngomongin ini itu. Itu Pak, ketika anda dengar berat rasanya, pulanglah anak ke rumah. Anda sampaikan ke istri. Apa kata istri? Hati-hati bang, isi kajian di sana jangan perhatikan ikhwan tadi, jangan perhatikan. Istri anda ngomong, di hati anda itu ada kesedihan. Kata istri anda, hati-hati bang, isi tetap kajian itu, jangan hiraukan kata ikhwan tadi. Akhirnya bang, ngisi kajian di sana, ndak ana perhatikan sepatah kata pun. Dan itu yang Allah firmankan, Mbak, ka'annahu waliyun hamim. Gimana ayatnya? Ka'annahu waliyun hamim. Seakan-akan nggak ada pertikaian. Justru mereka ini waliyun hamim, orang berteman yang saling menyayangi gitu loh Pak. Lupakan semua, wallahi lupakan. Anak akhirnya ambil dari pelajaran itu. Taib. Itulah Pak, memang kita mau nggak mau harus didukung dengan istri yang solehah. Wallahi sahih. Saya sering disampaikan. Anda dapat di ikhwan ngomong, Ustaz ada ya ngomongin antum gini. Terus apa? Enggak usah, udah biarkan. Selama kita nyampaikan kebaikan, anak akan masuk di situ. Dan anak nggak hiraukan yang lain-lainnya. Itu Pak pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita itu menjadi orang yang apa? Jumpa dengan Allah dalam kondisi hati yang selamat. Kenapa? Yang Allah firmankan, nggak bakal ada yang selamat di akhirat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang apa? Selamat. Dan antum coba perhatikan Pak, antum nggak hidup di sini saja, perhatikan itu ada. Antum mau ke Jawa, tengoklah ke Jawa, sama aja mau Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, mana lagi? Pertikaian itu pasti ada, nggak bakal nggak ada. Antum mau ke Kalimantan, berangkat Kalimantan Pak, berangkat. Ada, kita ini ada link nih Pak. Antum mau ke Sumatera, mau Sumatera mana? Aceh, Medan, Sumatera Barat, ada. Sampai Riau, antum tahu Riau yang Masya Allah Pak, ma'ruf, ustadz-ustadznya kumpul semua. Jangan kira nggak ada pertikaian. Sampai pernah kejadian Ustadz Abdul Hakim diundang ke sana Pak untuk ngumpulin mereka semua. Sampai sekarang tiap bulan kumpul para ustadz di Riau itu Pak, kumpul semua untuk meredam pertikaian. Ada yang yayasan yang kurang mampu bantu pikiran dan juga apa? Materi, dana. Di Riau kayak gitu Pak. Ana pernah hidup di Riau, dakwah di sana juga Pak. Jadi pertikaian itu ada tapi nggak nampak. Ka'annahu waliyun hamim. Itu kalau bisa dijaga betul Pak. Jadi jangan sampai kita ini ada pertikaian dibesarkan, semua orang harus tahu, dan. Makanya Pak usahakan mulai sekarang tuh diam. Ada ikhwan datang ke ana, minta gajian, Ustaz, afwan Ustaz, ana dari DKM ini. Dulu pernah memfitnah antum dan. Ana ngomong, ya Allah akhi, antum angkat lagi nih kasus. Jangan bawa ana itu mengingat masa lalu, enggak usah. Antum undang anak-anak akan datang kalau anak kosong. Bas itu saja. Antum cuma doakan anak akan doakan antum. Selesai. Anak enggak mau ingat-ingat lagi, Pak. Jadi antum pun nanti sama ustadz-ustadz yang lain, antum datang, Ustadz, ana mau berbakti sama antum. Bas itu saja. Jangan ceritakan ana ngomongin antum ini itu. Jangan. Antum datang, Ustadz, ana cuma minta maaf saja, selesai. Jangan disebutkan kasus itu. Nanti lama-kelamaan, Pak, itu memunculkan ada sikap kebencian di ustaz. Jangan. Itu kita perlu belajar yang namanya bermuamalah dengan para ulama, bermuamalah dengan ikhwan, bermuamalah dengan siapa dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak, usahakan yang namanya manusia itu, antum mau cari kesalahan siapapun pasti jumpa. Kesalahan anak, kesalahan Ustaz Fulan, Ustaz Alan, pasti jumpa. Cuman orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu saja Pak. Dan ana berharap Pak, semua asatidah kita kumpul bersama semua asatidah kita di mana? Surganya Allah. Wallah, itu cita-cita kita, enggak yang lain. Itu. Nah. Dan insyaallah subhanahu wa taala kita masuk ke mau'idhah yang berikutnya pada pertemuan berikutnya. Kalau ada tanya jawab, fadhil silakan ditanyakan.
Waalaikumsalam Ustaz. Afwan mau nanya, apa hukum wudu pakai air kelapa? Ana pernah ditanya di kajian Bulughul Maram di sini. Masih ingat Ana. Taib, apa hukumnya? Kata para ulama, insya Allah tidak ada masalah sama sekali. Ada khilaf. Ini seperti orang berwudu dengan air bambu. Dengan air bambu. Karena dia itu nyerap dari tanah, bambu, kelapa, itu gitu Pak, nyerap dia air dari bawah. Taib. Dan yang namanya air bambu itu tetap berada dalam mutlaqul ma, tetap disebutkan dengan air. Beda dengan teh. Antum buka air, antum masukkan teh. Dalam Islam Pak nggak lagi disebutkan air. Kalau Indonesia iya, air teh. Tapi kalau sama mereka nggak disebutkan lagi ma, tapi apa? Syai, teh, susu, air. Antum masukkan susu bubuk. Bisa nggak wudu pakai air susu? Nggak bisa, karena nggak disebutkan lagi air, tapi laban susu. Nah, tapi kalau air kelapa tetap disebutkan dengan ma, air. Bambu Pak, kita kalau seandainya berangkat antum ke hutan dalam kondisi susah, kita itu kan harus survive ya. Salah satu survive itu dengan minum air apa? Bambu. Kita potong itu bambu Pak, nanti dia keluar itu. Nah, itu boleh nggak kita wudhu pakai air itu? Maka kata para ulama, boleh. Ustaz, tapi kan rasanya udah berubah. Rasanya berubah selama tidak keluar dari kemutlakan air. Anda ambil contoh. Coba antum berangkat ke Sungai Musi, antum minum, apa rasanya? Beda nggak dari air biasa? Beda. Cuman boleh nggak wudhu pakai air itu? Boleh. Taib. Antum berangkat ke laut, antum minum air laut, apa rasanya? Asin. Boleh nggak wudhu pakai air laut? Boleh, walaupun rasanya apa? Asin. Kenapa? Karena dia nggak keluar dari kaidah mutlaqul ma, kemutlakan air. Air laut itu tetap dinamakan air. Makanya Abu Hurairah bercerita, ketika itu para sahabat pernah berlayar di sebuah lautan. Dan yang namanya perbekalan air itu mau habis. Mau apa? Mau habis. Maka Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ana tawadda'u min ma'il bahr. Wahai Rasul, boleh nggak kami ini minum dengan air apa? Air laut. Kok minum? Afwan, boleh nggak kami ini berwudu dengan air laut? Kenapa? Karena kalau seandainya air yang mereka bawa dari perbekalan rumah digunakan untuk wudu, habis perbekalan untuk minum. Mereka bakal minum pakai air apa? Laut. Boleh nggak minum pakai air laut Pak? Bahaya. Justru malah buat apa? Haus. Kan itu kita belajar Pak. Jadi nggak boleh itu. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ana tawadda'u min ma'il bahar, boleh nggak kita wudu dengan air laut? Apa kata Rasul? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia ini suci airnya dan halal hewannya. Maka apa kata para ulama, air laut itu apa? Asin. Rasanya berubah. Air kelapa juga sama, tapi boleh untuk digunakan sebagai air wudu selama masih disebutkan air. Tapi kalau susu, teh, kopi, nggak lagi air kopi Pak, udah kohwah, kopi. Antum wudu pakai air kopi nggak sah. Nggak sah. Air teh juga sama. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi pertanyaan ini dari 3 tahun yang lalu, Masya Allah masih ditanyakan. Wallah ajib, ini berarti semangat, Masya Allah, semangat menuntut ilmu. Allah alam bisawab. Fadal, yang silakan kalau ada. Naam, tafadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak zalim. Kenapa nggak zalim? Karena kita ini diperintahkan untuk di akhir zaman. Antum lihatlah Isa bin Maryam turun dari apa? Langit. Dan sholat di belakang siapa? Imam Mahdi. Di zaman Isa turun, apa kata para ulama? Kusiratis salib. Salib itu dihancurkan. Wa qutilatil kilab. Dan anjing-anjing itu dibunuh. Anjing-anjing liar itu dibunuh di zaman Isa bin
bin Maryam. Wa qutilatil kilab. Dan keadilan itu merajalela dan kezaliman diputuskan di zaman siapa? Imam Mahdi. Kalau seandainya kezaliman itu adalah zalim, maka nggak mungkin di zaman Imam Mahdi dan Isa bin Maryam anjing itu dibunuh. Karena kezaliman itu hilang, betul-betul hilang Pak, dan keadilan betul-betul merajalela di zaman siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tapi ternyata dikatakan zalim, ya gimana mungkin zalim? Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi kalau anjing liar, karena memang kadang-kadang Pak, anjing ini cepat berkembang biaknya. Perkembangan mereka itu cepat. Kalau dibiarkan takutnya merusak ekosistem yang ada. Hana melihara ayam 3 habis sama anjing. Kesal. Sahih. Yang harusnya untuk dimakan santri bisa untuk bakar-bakar, udah nggak dapat. Walhamdulillah 3 ayam itu Pak masih hidup. Ayam itu masih hidup. Sama santri-santri langsung disembelih, bismillah, bakar-bakar. Masih hidup, alhamdulillah. Kalau enggak Pak, zalim itu anjing. Harusnya untuk siapa? Itu disiapkan untuk itu. Rusak kambing dan yang lain-lainnya. Kecuali anjing peliharaan, zalim gitu. Peliharaan untuk jaga kebun, ya kan? Untuk apa lagi? Untuk jaga rumah dan juga untuk apa? Al-masyiyah, untuk berkeliling. Itu dibolehkan dalam Islam. Tapi kalau anjing liar Pak, silakan untuk dibunuh. Enggak ada masalah sama sekali. Nah, taib. Ada hadisnya, betul ada hadisnya. Tapi dalam kondisi itu adalah anjing liar yang nggak ada memiliki tuannya. Dan anjing liar ini Pak boleh dibunuh dan boleh tidak dibunuh. Boleh dibunuh, boleh tidak dibunuh. Boleh dibunuh ketika dia menzalimi. Jangan dibunuh ketika kita apa? Dia nggak ganggu. Ngerti nggak Pak sampai sini? Jadi yang namanya anjing liar itu Pak disunnahkan dibunuh kalau dia sudah mengganggu. Dan ini semua hewan. Tapi kalau kita bisa mengasih makan, Pak, kasih makan nggak ada masalah sama sekali. Ada anjing liar, kalau antum memiliki pilihan untuk antum kasih makan, pahala untuk antum. Tapi kalau antum bunuh gara-gara dia mengganggu yang lain, pahala juga untuk antum. Jadi dia Pak, yang nggak boleh ini kita menyakitin dengan membunuh hewan dengan cara nyakitin. Makanya Nabi mengatakan wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau membunuh maka membunuh dengan cara yang paling bagus. Kalau kita panah, kalau kita tembak enggak ada masalah, mati di tempat. Enggak ada masalah sama sekali. Dan itu tidak menyakiti. Apalagi anjing-anjing sekarang Pak dijual untuk dimakan. Itu dijual itu, Pak. Mending kita bunuh, kita timbun di tanah. Ada pernah Pak nembak dapat udah tinggal timbun di tanah udahlah ngerusak banyak hewan, sampai yang nakok karet itu ngomong bunuh aja nggak apa-apa, ayam saya hilang 2 gara-gara anjing itu. Sampai orang warga itu udah nggak suka, ya udah bunuh aja kalau udah kondisi seperti itu, karena udah mengganggu. Kalau antum berangkat ke sana Pak banyak anjing liar di situ, makanya memang disunnahkan untuk dibunuh. Kenapa? Saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Daripada dijual, mending kita bunuh, kita timbun di bawah tanah. Yang penting jangan sampai menyakiti saja. Jangan sampai udah mati dipijak-pijak, nggak boleh. Yang penting itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Fadlan, silakan. Habis. Ini yang dapat Anda sampaikan, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita pada pertemuan berikutnya tentang cara sholat yang paling bagus. Antum sholat seakan-akan mau mati. Itu nasihatnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.